Oh, oke. Eh, kamera gua nyala ternyata. Jadi gua barusan mastiin. Semuanya, welcome to back my channel. Balik lagi dengan gua, Yogi. Jadi gua udah beberapa hari, bisa dibilang 1 minggu lebih nggak ngevlog ya. Ya sebenarnya gua udah bikin banyak video dari kemarin tuh, banyak video gue bikin video riding di Kediri kotanya, bahkan muter-muter di sawah juga. Ternyata record gue itu voice nya nggak ikut ke record guys. Video record gue tuh itu apa namanya, suaranya nggak masuk ya. Itulah keluh kesahnya seorang vlogger ya. Capek-capek ngerekam, gue capek-capek ngomong, ngobrol sana sini, gue jelasin apalah, ternyata nggak kerekord guys. Ya tetap semangat ngevlognya. Oke, seperti biasa, gue doakan untuk kalian semuanya semoga sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, dan diberikan suatu ketenangan hati kita, diberikan kemudahan untuk menggapai hajat kita dunia dan akhirat. Jadi kali ini gue mau pergi keluar sebentar. Gue jalan-jalan sebentar. Gue mau beli tutut sawah sekalian gue ngevlog ya, riding. Karena gue udah lama banget nggak makan tutut sawah, dan di Jakarta emang tutut sawah olahan ini agak susah dicari. Kebanyakan tutut olahan tutut di Jakarta mungkin di sate ya, kalau nggak di sate ya mungkin di tepung, setahu gue sih gitu. Tapi yang jelas selama gue di sana kemarin gue nggak nemu olahan tutut ataupun yang kali ini yang seperti khas ini. Mangan kok enak awak, ada eseng-eseng. Udah ada saya bareng ke loh tumis. Lagi sampai ngene bene tumis di kulon ya ene padha ae. Saudara gua mau makan. Balik lagi dengan gua ya. Jadi gua kangen apa namanya, masakan ataupun olahan yang ada di kampung gua. Jadi gua di Kediri Kabupaten. Jadi gue tuh Kedirinya tuh Kediri Kabupaten guys, bukan di kotanya. Kemarin gue sempet sih udah ngevlog, udah record yang gue jelasin tadi. Udah di kotanya gue capek-capek ngobrol, capek-capek ngomong, record, ngerekam, recording. Tahu-taunya suaranya korup guys. Suaranya tuh nggak keikut kerekam. Buset gue bilang. Habis itu besoknya gue record lagi laut sawah sini, gue ngobrol panjang lebar hampir 1 jam. Tahu-taunya nggak ke-record lagi suaranya. Gue penempatan mikrofonnya itu jadi nggak pas. Jadi gue enakin dulu di motor. Oke, kita jalan-jalan ya sambil kita lihat sawah lah. Kemarin di Jakarta tuh jadi aduh, gua ngeliat gedung, lama-lama juga bosan juga. Pengen aja hijau-hijau gua. Kemarin tiba-tiba gua kangen sebelum lebaran tuh, tiba-tiba kangen. Malahan sebulan sebelum Ramadan tuh gua kangen banget sama suasana kampung yang hijau begini. Nah, asiknya di kampung gua itu apa ya, hijaunya tuh bukan hijau hutan, bukan hijau pegunungan, tapi hijaunya tuh hijau sawah. Jadi sepanjang mata memandang, langit-langit tuh nggak ketutup. Tuh, seperti yang kalian lihat di video, sepanjang mata memandang itu langit-langit tuh nggak ketutup. Kita bisa lihat long langit ke atas, dan juga arah manapun, panca arah kemanapun, kita bisa lihat langit-langit. Kalau lagi cerah sih bagus banget ya. Jadi kalau lagi cerah tuh langitnya tuh apa ya, biru banget, biru terus apa ya, kayak ini
Sinarnya tuh memudar apa sih, memudar membias atau apa itu pokoknya. Di sela-sela pohon tuh turunnya tuh bagus banget. Dan apalagi kalau malam ya, kalau malam biasanya tuh kalau bulan lagi cerah, lagi bulat tuh bagus banget kelihatan. Dilihat tuh enak banget, terang banget langit tuh, jadi nggak ada polusi udara, adapun nggak separah di kota gitu. Bahkan kalau nggak ada bulan dan nggak ada mendung, Milky Way tuh, kalau biasa gua kan sering muter-muter sawah sini ya, itu Milky Way tuh kelihatan banget, bintang-bintang kelihatan. Terus apa, Milky Way tuh masih bisa dilihat dengan mata telanjang gitu, keren banget pokoknya. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, kemanapun kita meninggalkan kampung halaman kita, kita pasti ada titik kangen dan rindunya sama kampung halaman kita. Jadi untuk kalian yang misalnya masih sekolah ataupun baru lulus sekolah, yang masih belum merantau, masih di kampung ya, nikmatin dan puas-puasin apa namanya, kalian menikmatin suasana kampung halaman, karena suatu saat nanti pasti kangen gitu, mau nggak mau pasti kangen guys. Kemanapun kita pergi, biarpun di kota orang, di negeri orang, suatu saat nanti mungkin buat kalian abang-abang yang udah menikah dan dapat jodoh di luar kota, kampung halaman kalian, tetap bagaimanapun kebahagiaan kita yang cari. Tapi yang namanya kenangan dalam ingatan, dalam hati itu nggak bisa dilupakan. Jadi rasa kangen kampung halaman itu akan tetap ada. Apalagi apalagi kangen sama orang tercinta kita di rumah ataupun di kampung halaman kita gitu. Kangen orang tua, kangen kakek nenek, itu udah pasti. Kangen sana saudara ataupun kangen keponakan kalian yang misal sering main sama kalian lah. Kalau biasanya kan ada tuh keponakan yang masih kecil, yang masih bayi gitu kan, juga ngangenin juga ya. Pasti kangen juga sama keponakan kalian yang mungkin sepantaran, yang biasa dulu sering mungkin motoran, nongkrong bareng, ngopi bareng sama kalian. Itu pasti kangen banget. Kangen adik, kangen kakak gitu. Halo. Ada anak kecil, ada bocil lucu banget. Nah gitu, gua kali ini riding tipis-tipis aja sambil kasih lihat ini jalan di kabupaten, dikit lah, sedikit dari suasana di kampung gua ataupun di kecamatan gua. Jadi gue ini udah beda desa sama yang tadi gua awal jalan, tapi ini nanti belinya masih satu kecamatan, deket kok dari rumah gua. Kebetulan kan kalau di Kediri tuh jarang macet gitu. Kediri tuh kota yang asik guys, sebenarnya asli. Kediri tuh terkenal dengan apa? Tahu kuning tuh, makan khas Kediri kalau nggak salah ya, setahu gua. Terus ada kampung Inggris tuh terkenal banget tuh, di mana-mana pasti kalian tahu tuh kampung Inggris Pare. Nah itu Kediri. Terus ada lagi yang terkenal mungkin Gunung Kelut, karena letusannya yang dahsyat pada tahun waktu itu, nggak tahu tahun berapa. Yang jelas gue waktu itu masih SMP ataupun masih SD. Kalau nggak salah masih SD. Terus apa lagi ya, nah ada lagi Pondok Gontor Kediri, itu juga terkenal banget. Kalian dari kota mana mungkin kalian tahu Pondok Gontor, pernah dengar lah sekelebatan. Ada juga Pondok Wali Barokah, itu juga bagus, mungkin juga ya terkenal, mungkin kalian juga ada yang tahu. Terus ada juga Gudang Garam. Setahu gua kalau nggak salah nih ya, Gudang Garam di Kediri itu pabrik rokok Gudang Garam terbesar di Indonesia. Jadi di kotanya itu luas banget pabriknya. Nah pabriknya itu nggak di kabupaten cuy, di kotanya. Jadi bukan di daerahnya, tapi di kabupatennya.
di kabupatennya. Bukan di kabupaten tapi di kotanya. Gue jadi gagal fokus sih, barusan kedengerin apa suara berisik, gue kira dari motor, dari mesinnya, jangan sampai lah. Amit-amit ya, tapi ya ternyata bukan, emang bukan. Ini kalau nggak salah kendor suara. Jadi ini tuh arah ke Pare, kampung Inggris Pare. Ini jalurnya ke Malang juga bisa lewat sini guys. Mata pencarian di Kediri terutama paling banyak apa? Petani. Selain petani apa ya, tukang bangunan juga banyak banget. Hampir mayoritas setiap desanya pasti ada tukang-tukang ahli gitu. Tapi mungkin karena kurangnya koneksi, jadi ya bertahan di kampung gitu. Tapi hidup di kampung juga nggak ada salahnya nih. Gue udah sampai. Bu, kerjanya bu. Sate, Mas. Oh, sate mawon ge. Oh, kerjanya telas ge. Telas. Tenggriya nggih telas ana sate, Pak. Oh, nggih pun bu. Sing mawon. Nggih. Nah, gue nggak tahu Amer Kediri itu sekarang berapa. Mungkin kiri kanannya 2.500.000 mungkin. Tapi biaya hidup di Kediri itu murah gitu. Dan kota Kediri itu kotanya tuh nggak ada gedung-gedung. Ada tapi mungkin dikit kayak bangunan-bangunan hotel atau apalah, mungkin ada kayak itu mall. Tapi kebanyakan tuh ruko guys, di kotanya tuh kebanyakan tuh ruko. Nah, aslinya di Kediri itu apa? Jadi kotanya yang rame itu jarang macet. Gue mau cari pentol di sini, pentol kuah. Belum jualan ternyata. Belum jualan, ya udah kita putar balik aja ya. Gitu di masjid itu. Nah gitu, kebanyakan tuh ruko dan apa ya, intinya lalu lintas tuh lancar banget. Biarpun di kota tuh lancar, rame, padat tapi lancar, nggak sampai yang macet-macet gimana gitu. Kediri tuh menurut gua nyaman banget buat ditinggalin sebenarnya ya. Cuman karena mungkin faktor ekonomi, jadi banyak orang yang meninggalkan merantau, bukan meninggalkan ya, tapi merantau ke kota orang. Tapi kalau udah merasakan hidup di Kediri itu pasti kangen, serius pasti kangen. Sampai temen gue itu ada waktu itu satu kerjaan di Jakarta di daerah Cempaka Putih. Temen gue tuh asal NTB dan dia ternyata pernah sekolah di kampung Inggris di Pare. Kata dia emang suka, emang nyaman di daerah Kediri dan biaya hidupnya juga murah gitu. Kediri tuh asik banget kotanya tuh. Masih banyak pohon-pohon, masih banyak sawah, sejuk. Dan gua harap di tengah gencetan apa namanya kemajuan era yang berkembang, Kediri kan salah satu kota berkembang ya mungkin ya. Semoga sampai kapanpun Kediri ya tetap Kediri dengan suasananya yang asli seperti ini, dengan masyarakatnya yang ramah tamah. Nah, kalian harus tahu juga nih sob, buat kalian yang pengen di Kediri, jadi Kediri sekarang ada bandara gitu. Jadi kalian bisa, kalau biasanya ke Kediri kalian naik kereta, naik apa namanya bis,
mungkin dengan harga tiket yang lebih murah untuk bisa dipertimbangkan gitu, naik fasilitas angkutan umum itu daripada capek-capek motoran. Kalau kalian nggak suka motoran, tapi nggak ada salahnya kalau kalian suatu saat nanti dimanapun kalian berada, ya kalian jalan-jalan lah ke Kediri, mampir singgah di kota gua gitu kan, jalan-jalan kita ngopi bareng. Buat teman-teman yang dari Kediri juga nggak apa-apa, silahkan komen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Aja gua ngopi lah kalau misal gua lagi pulang kampung kayak begini. Ajakin kopdar ngopi bareng gitu ya, buat tambah-tambah temen, buat tambah saudara. Syukur kan temen rasa saudara kan enak gitu ya. Kediri sekarang ada bandara, namanya Bandara Doho. Nah, bandaranya itu sekarang udah beroperasi. Tapi sementara belum semua tujuan kota dibuka, belum aktif. Masih khusus tujuan Jakarta aja, bolak-balik Jakarta Kediri.